Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Bungur, kita berjumpa kembali dengan saya Bapak Punanto dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari subpokok bahasan, yaitu subpokok N, barisan dan deret geometri. Kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian dapat menentukan subpokok N dari suatu barisan dan deret geometri dengan lancar. Untuk menguasai dengan baik, maka ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai, yaitu operasi bilangan bulat dan pecahan, operasi pada bentuk aljabar, penyelesaian persamaan linear satu variabel, kemudian penyelesaian bilangan berpangkat dan pangkat tak sebenarnya. Terlebih dahulu anak-anak, kita kenali pola barisan atau deret geometri. Di sini ada bilangan-bilangan berurut, yaitu 81, 27, 9, 3, 1, 1/3 dan 1/9. Untuk memperoleh bilangan selanjutnya ternyata dengan cara dikali 1/3. 81 kali 1/3 sama dengan 27, 27 kali 1/3 sama dengan 9, 9 kali 1/3 sama dengan 3, 3 kali 1/3 sama dengan 1, 1 kali 1/3 sama dengan 1/3, begitu seterusnya. 1/3 ini sendiri diperoleh dari suku kedua dibagi suku 1. 27 dibagi 81 sama dengan 1/3, atau 9 dibagi 27 sama dengan 1/3, atau suku kedua dibagi suku ke-1, suku ketiga dibagi suku kedua, dan seterusnya. Bilangan tetap yang berupa pembagian suku kedua dibagi suku ke-1 ini disebut dengan rasio, karena bilangannya tetap. Lihat di sini dengan cara dikali 1/3 kali 1/3, ini disebut rasio ya. Kemudian kita lihat contoh berikutnya, yaitu 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. 3 jadi 6 berarti kali 2, 6 jadi 12 berarti kali 2, begitu seterusnya. Nah, 2 ini dari mana? 6 bagi 3 yaitu 2, 12 bagi 6 yaitu 2, 24 bagi 12 yaitu 2, begitu seterusnya. 2 ini disebut rasio juga. Kemudian contoh yang berikutnya 20, 10, 5, 2,5 dan seterusnya. Ini rasionya adalah 1/2. Dari mana? Ya 10 dibagi 20 sama dengan 1/2, atau 5 dibagi 10 yaitu 1/2, dikali setengah, kali setengah, kali setengah, dan seterusnya. Ini disebut rasio. Rasionya 1/2. Kita bisa melihat ilustrasi barisan geometri tentang pantulan bola di atas lantai. Jadi misalkan ada bola jatuh dari ketinggian 20 cm, kemudian mantul. Mantul pertama dia tingginya 10 cm, kemudian turun lagi 10 cm, mantul ke berikutnya 5 cm setengahnya ya, baliknya 5 cm, mantul lagi setengahnya 2,5, begitu seterusnya. Jadi di sini walaupun tidak persis dengan barisan geometri, tapi menggunakan prinsip geometri, yaitu 20, 10, 5, 2,5 dan seterusnya. Itu bisa dinyatakan dalam deret ya, deret geometri namanya, yaitu 20 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 5 tambah 2,5 tambah 2,5. Walaupun nanti dalam perhitungannya harus menggunakan ketentuan khusus. Oke, nah kita lihat sekarang deret geometri itu seperti apa. Ini contohnya ya. Untuk deret geometri 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 dan seterusnya nih. Maka rasionya adalah dikali 2, atau rasionya sama dengan 2. Ini semua dikali 2. Nah, kita akan menentukan rumus suku ke N-nya. Kita lihat caranya ya. Oke, kita lihat kalau menggunakan rumus.
Dari sini, dari contoh tadi, kita akan menggunakan rumus suku ke N deret geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1, dengan A adalah suku pertama, jadi 3 ini suku pertamanya, R ini rasio yaitu U2 dibagi U1, N adalah bilangan asli. Dari sini kita dapat nilai-nilainya. A itu suku pertama, berarti hanya 3, rasionya 2, gitu kan. UN rumusnya adalah A kali R pangkat N kurang 1, sehingga A nya kan 3 nih, 3 dimasukkan, R nya 2 pangkat N kurang 1, dijabarkan sehingga diperoleh 3 kali 2 pangkat N kali 2 pangkat negatif 1. Disinilah operasi bilangan berpangkat bermain. Jadi kalian harus menguasai ini, bahwa 2 pangkat N kurang 1 itu sama dengan 2 pangkat N kali 2 pangkat negatif 1. Nah, 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/2 pangkat 1 atau 1/2, gitu aja ya. Sehingga bisa diperoleh 3/2 kali 2 pangkat N, 3 kali 1, 3/2. Jadi 3 kali setengah menjadi 3/2. Jadi UN adalah sama dengan 3/2 kali 2 pangkat N. Kalau kita coba masukkan misalnya suku ketiga, nih, apakah benar 12? 3 berarti N nya diganti 3, 2 pangkat 3, 8, gitu kan. 8 nih bagi 2, 4 kali 3, 12. Ternyata benar ya. Itu cara mengujinya. Kalau yang keempat berarti 2 pangkat 4, 16, ya kan? 16 bagi 2, 8 kali 3, 24. Ternyata juga benar. Sekarang kita lihat pada barisan geometri yang lain. Nah, ini barisannya 20, 10, 5, 2,5 dan seterusnya. Kita lihat suku kesatunya sama dengan A sama dengan 20, gitu kan, dan seterusnya ya. Oke. Ternyata rasionya 10 bagi 2 ya setengah, 5 bagi 10 ya setengah, begitu seterusnya ya. Oke, itu disebut rasio. Sekarang bagaimana menentukan suku ke N-nya? Kita lihat. Nih, rumusnya masih sama yang kita pakai, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Dari barisan ini maka kita lihat A-nya sama dengan U1 sama dengan 20. R rasionya adalah sama dengan 1/2. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1, sehingga kita masukkan angka-angkanya, nilai-nilainya. Nih, A nya 20, masukkan, R nya setengah, masukkan pangkat N kurang 1. Diperoleh, nah 1/2 tadi sama dengan 2 pangkat negatif 1 kan gitu. Sehingga diperoleh 20 kali 2 pangkat negatif 1 kali N pangkat negatif 1. Itu disederhanakan menjadi 2 pangkat negatif 1 kali N, berarti 2 pangkat negatif N kali 2 pangkat negatif 1 kali negatif 1, berarti 2 pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat negatif N sama dengan 1/2 pangkat N. 2 pangkat 1 nya 2 kali 20 sama dengan 40, jadi 40 kali 1/2 pangkat N sama dengan 40 kali 1, 40/2 pangkat N. Itulah rumus suku ke N. Nah, kita coba kalau suku ketiga. Nah, suku ketiga ini kan U3, apakah benar 5? U3 berarti N nya 3, 2 pangkat 3 adalah 8, ya kan? Berarti 40 bagi 8, 5. Benar ya? Suku keduanya, N nya ganti 2, 2 pangkat 2, 4, 40 bagi 4, 10. Betul ya? Itu aja mengujinya. Sekarang kita lihat rumus untuk jumlah N suku pertama deret geometri. Di sini ada 2 rumus deret secara garis besar ya, yaitu deret beringga dan deret turun tak beringga.
Pada deret berhingga ini ada dua rumus juga. Kita lihat untuk R kurang dari 1, maka rumus jumlah N suku pertamanya adalah Sn sama dengan A kali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Untuk R lebih dari 1, maka Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Pada deret turun tak berhingga, maka S tak hingga itu sama dengan A per 1 dikurangi R untuk R lebih dari negatif 1 kurang dari 1. Nanti kita lihat contohnya ya. Sekarang kita lihat contoh 1 dan pembahasannya. Tentukan jumlah 10 suku pertama pada deret 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah titik. Nah, penyelesaiannya kita lihat dulu. Rasionya A-nya suku pertamanya 3, rasionya 6 bagi 3 2 gitu. Rasio ini A3 ini dari sini ya. Rasio 2 dari mana? 6 bagi 3 atau 12 bagi 6 atau 24 bagi 12 sama dengan 2. N-nya 10 dari mana? Ini jumlah 10 suku pertama. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa rasionya 2, suku pertamanya 3 dan N-nya 10 gitu. Berarti karena rasionya 2, kita pakai rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 gitu. Kita masukkan saja 3 kali 2 pangkat 10 dikurang 1 per 2 kurang 1. S10 dari N-nya 10 kan Sn. A-nya 3 dari sini 3. 2 ini dari rasio 2 pangkat 10, N-nya karena 10 gitu ya. Sekarang kita hitung. 3 kali 2 kurangi 1 kan 1. Berapapun bagi 1 tetap ya. 2 pangkat 10 itu 1024 dikurang 1. 1024 dikurangi 1, 1023 kali 3, 3069. Jadi jumlah 10 suku pertamanya adalah 3069. Contoh 2, tentukan jumlah deret tak hingga dari 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah setengah dan seterusnya. Penyelesaiannya dari sini kan suku pertamanya 16, rasionya 1/2, N-nya tak hingga, infinite ya. Sehingga karena rasionya 1/2, kita pakai rumus S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. A-nya 16, 1 dikurangi R-nya setengah, 16 dibagi 1 dikurang setengah. Berarti 1 dikurangi setengah kan setengah. 16 dibagi setengah sama dengan 16 kali 2 per 1 sama dengan 32. Oke, demikian yang bisa kita bahas. Pada video kelima kita akan membahas bab baru, yaitu koordinat kartesius. Tetap semangat, jangan segan bertanya, boleh tulis di dalam komentar atau LMSGC. Selamat belajar sepanjang hayat. Salam dan bahagia.